undefeated with the one who has conquered it all. You are my champion. Giants roll when you stand undefeated. Every battle you won. I am who you say I am. You call me with confidence. I am seated in the heavenly place, undefeated with the one who has conquered it all. I've tried so hard to see it. Took me so long to believe it, that you choose someone like me to carry your victory. Perfection could never earn it. You give what we don't deserve it. You take the broken things and raise them to glory. You are my champion. Giants fall when you stand undefeated. Every battle you won. I am who you say I am. You call me with confidence. I am seated in the heavenly place, undefeated with the one who come on, sing it. You are my champion. You are my champion. Kau kemenangan kami Tuhan. Giant fall when you stand undefeated. Every battle you won. I am who you say I am, Lord. You call me with confidence. I am seated in the heavenly place, undefeated with the one who has conquered it all. Kau kemenangan kami Tuhan. Dalam-Mu kami menang. Dalam-Mu kami menang. Yesus. When I lift my voice and shout, every wall comes crashing down. I have the authority Jesus has given me. When I open up my mouth, miracles start breaking out. I have the authority Jesus has given me. Come on, let's sing it. When
the heavenly place, undefeated. By the power of your name, by the power of your name, undefeated. In the heavenly places. Mari berapa saat kita sembah Dia, sudah sembah Dia. Syaradaya You are my champion, Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bangga jadi anak-anak Tuhan. Kami bangga berjalan dengan Tuhan. Terima kasih untuk kekuatan, kesehatan, damai, istirahat, sukacita yang terus Kau karuniakan dalam hidup kami Tuhan. Kami tahu kami tidak dapat berjalan dengan kekuatan kami, tapi bersama dengan Tuhan kami lebih dari pemenang. Tuhan adalah pahlawan perang kami dan tidak pernah kalah Tuhan. Terima kasih kami boleh memiliki Bapa, Tuhan seperti Engkau. Tuhan yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Kau yang telah memberikan seluruhnya bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih kami ada di tempat ini untuk menyenangkan hati-Mu lewat penyembahan kami. Kami mempersembahkan Tuhan sesuatu bagi Tuhan. Dan saat ini kami buka hati untuk mendengar firman-Mu pakai hamba-Mu, menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Dan kami siapkan hati pikiran kami untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan. Biar itu menjadi kekuatan yang baru dalam hidup kami sore hari ini. Terima kasih Bapa, Roh Kudus mari terus bekerja. Lawat setiap kami Tuhan, lawat kami dengan kebenaran. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Mari sama-sama katakan amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Shalom semua. Puji Tuhan gereja kita untuk bulan Agustus ini, untuk setiap pemberitaan firman Tuhan kita punya tema besar yaitu responsibility atau tanggung jawab. Dan hari ini saya beri tema untuk sharing firman Tuhan ini adalah Uria pahlawan Daud. Saya percaya ini bukan kebetulan kita ada di bulan Agustus di mana negeri kita sedang merayakan kemerdekaan saudara-saudara. Dan kemerdekaan yang kita nikmati hari ini tidak lepas dari perjuangan para pahlawan. Yang setuju katakan amin saudara-saudara. Dan mari saya minta Exco bisa tampilkan video bagaimana kita melihat sejak kita sekolah di sekolah dasar kita sudah tahu bagaimana perjuangan para pahlawan kita. Di sini kita lihat pahlawan kita dulu dengan mengandalkan bambu runcing. Mereka maju berperang saudara-saudara. Mereka maju menghadapi penjajahan dan akhirnya mereka merdeka. Sekalipun mereka berhadapan dengan senjata mesin yang mematikan. Nah, kita melihat bagaimana semangat mereka. Bagaimana jiwa seorang pahlawan yang berjuang. Mungkin dia tidak berpikir untuk generasinya. Tapi mungkin untuk anak-anaknya. Generasi kita saudara-saudara. Dan kalau kita ada hari ini di negeri ini. Itu adalah perjuangan mereka. Dalam firman Tuhan kita tahu ada pahlawan
ada pahlawan nasional yang kita tahu. Tapi juga dalam firman Tuhan mengajari kita tentang pahlawan iman. Di dalam Ibrani pasal 11 kita boleh membaca rentetan nama-nama orang-orang yang luar biasa di sana. Ada Abraham, Musa, hamba-hamba Tuhan yang dahsyat itu yang disebut pahlawan-pahlawan iman dari kerajaan Allah. Dan saya percaya kategori seorang pahlawan itu berkaitan dengan apa yang namanya tanggung jawab. Sebab pahlawan adalah orang yang menyelesaikan tanggung jawabnya dengan sangat baik. Atau dengan kata lain, tidak ada orang yang tidak bertanggung jawab tidak pernah menjadi pahlawan, saudara-saudara. Cuman orang-orang yang menyelesaikan setiap tugasnya dengan sangat baik, dengan luar biasa. Mereka lah yang diberi predikat sebagai pahlawan. Pahlawan adalah orang-orang yang hidup dengan level yang lebih tinggi dari seorang prajurit biasa. Apalagi dengan rakyat biasa. Mereka punya level hidup yang luar biasa. Berbeda dengan orang-orang biasa. Nah, sekali lagi firman Tuhan saya beri tema Uria pahlawan Daud yang ditulis dalam firman Tuhan di 2 Samuel pasal 23 ayat 39. Di situ ada nama-nama para pahlawan Daud. Dan di ayat yang ke-39 ditulis Uria orang Het, semuanya 37 orang. Nah, ternyata pahlawan Daud itu bukan cuma satu orang, bukan cuma Uria, bahkan Uria disebutkan ke-37. Ada 37 orang. Ada Abisai yang jadi pemimpinnya. Ada Benaya bin Yoyada yang menjadi juga panglima, salah satu panglimanya. Ada banyak orang, saudara-saudara. Dan salah satunya adalah Uria yang kategori hidupnya adalah seorang pahlawan. Dan di firman Tuhan 2 Samuel pasal 11 ayat 3 dan 11. Firman Tuhan berkata, sekali lagi 2 Samuel pasal yang ke-11 ayat 3 sampai dengan 11. Firman Tuhan mulai seperti ini, Saudara. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu dan orang berkata, itulah Batseba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia, perempuan itu datang kepadanya. Lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Ayat selanjutnya. Lalu mengandunglah perempuan itu dan disuruhnya untuk memberitahukan kepada Daud demikian. Aku mengandung. Lalu Daud menyuruh orang kepada Yoab mengatakan, suruhlah Uria orang Het itu datang kepadaku. Maka Yoab menyuruh Uria menghadap Daud. Ketika Uria masuk menghadap dia, bertanyalah Daud tentang keadaan Yoab dan tentara dan keadaan perang. Kemudian berkatalah Daud kepada Uria, pergilah ke rumahmu dan basuhlah kakimu. Ketika Uria keluar dari istana, maka orang menyusul dia dengan membawa hadiah raja. Tetapi Uria membaringkan diri di depan pintu istana bersama-sama hamba tuannya dan tidak pergi ke rumahnya. Diberitahuanlah kepada Daud demikian, Uria tidak pergi ke rumahnya. Lalu berkatalah Daud kepada Uria, bukankah engkau baru pulang dari perjalanan? Mengapa engkau tidak pergi ke rumahmu? Dan yang terakhir, tetapi Uria berkata kepada Daud, tabut serta orang Israel dan orang Yehuda diam di dalam pondok. Juga tuanku Yoab dan hamba-hamba tuanku sendiri berkemah di padang. Masa akan aku pulang ke rumahku untuk makan dan tidur dengan istriku? Demi hidupmu dan demi nyawamu aku takkan melakukan hal ini. Dari perenungan firman Tuhan ini, saya mendapatkan beberapa poin kenapa Uria punya kategori sebagai seorang pahlawan. Atau saya katakan, Uria memiliki mental seorang pahlawan. Dan mental seorang pahlawan yang ada dalam dirinya. Pertama adalah Uria digerakkan oleh tujuan yang besar. Suatu tujuan yang punya kelas.
Yang maha penting, saudara-saudara. Yang jelas. Kita melihat bahwa kenapa Uria harus berperang? Karena itu tugas negara. Itu tugas kerajaan surga bagi dia. Dan pada waktu itu Tuhan ini ingin menyatakan bahwa eksistensinya, bahwa inilah Tuhan yang benar. Tuhan dari bangsa Israel. Berbeda dengan Tuhan Allah-Allah lain di sekitar Israel pada waktu itu. Tuhan ini ingin menunjukkan bahwa Tuhannya orang Israel. Dialah Tuhan yang benar. Dan tabut ada di sana, artinya Tuhan ada di dalam peperangan itu. Oleh sebab itu, Uria ada di sana, saudara-saudara. Dia punya tugas yang penting. Dia punya tujuan yang jelas dalam peperangan ini. Tabut Tuhan ada di sana. Tuhan ada di sana. Dan saya percaya bahwa hari-hari ini dalam hidup kita juga harus jelas apa yang sedang kita kerjakan. Apakah itu cuma suatu sekedar pekerjaan? Atau pentingnya kita mengarahkan setiap hidup kita pada hal-hal yang penting. Yang maha penting bahkan. Yang harusnya kita berjuang untuk itu. Karena itu tujuan itu begitu punya kelas, saudara-saudara. Dulu waktu kita baru dipanggil Tuhan, saya punya pengalaman dipanggil Tuhan. Bagaimana dipanggil Tuhan waktu kita dipanggil Tuhan dengan kasih yang mula-mula kita tidak malu-malu. Dulu waktu saya SMA, saya sekolah di Pasar 45, waktu itu belum ada mall, jadi orang itu banyak kumpul di sana. Dan biasanya anak muda waktu itu malu bawa Alkitab kalau ke 45. Tapi saya ingat waktu saya dijamah Tuhan, memiliki kasih yang mula-mula, tahu bahwa ini adalah panggilan. Ini adalah ada tugas dari Tuhan. Itu menjadi berbeda, saudara-saudara. Kita tidak malu untuk berdoa. Bapak saya bilang, kenapa hari-hari engkau cuma doa, ibadah, belajar. Dulu tidak begitu. Tapi itulah sebagai seorang hamba Tuhan. Kita tahu waktu itu ketika kita dijamah oleh Tuhan. Kita mulai punya kebiasaan yang berbeda, semangat yang berbeda. Bahkan sambil kita menitikkan air mata dalam hadirat Tuhan. Kita mulai menyanyi. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu. Ya Tuhan, Allahku, Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu, jadi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Saudara, dulu pengalaman saya di waktu saya studi di kelas SMP, SMA,
mahasiswa di awal-awal saudara, kepala kita dipenuhi dengan musik rock, dengan musik-musik yang tapi ketika dijamah oleh Tuhan, tiba-tiba menjadi berbeda. Jadikan aku Tuhan bait suci-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu. Karena kita tahu ada sesuatu yang lebih besar daripada mungkin yang kita kagumi hari-hari itu. Yaitu kerajaan Allah yang memanggil kita, saudara-saudara. Dan mulai saat itu saya percaya sama seperti saya, kita semua digerakkan oleh tujuan yang besar itu kerajaan Allah. Kedua, apa yang menjadi mentalitas dari seorang pahlawan bernama Uria? Pahlawan ini menganggap tujuannya atau visi yang Tuhan berikan atau apa yang sedang dia kerjakan itu lebih penting dari dirinya. Uria saya percaya memiliki keberanian yang mampu mengalahkan rasa takut. Menghadapi peperangan demi peperangan. Uria memiliki jiwa pengorbanan yang mengalahkan rasa sakit. Dan Uria memiliki kesetiaan yang mengalahkan motivasi pribadinya dan ambisi yang mungkin menggagalkan tujuan-tujuannya. Kalau kita baca firman Tuhan di dalam kitab 2 Samuel tadi, kita akan temukan satu kisah tentang triwira, 3 orang yang menjadi andalan Daud. Satu kali dikisahkan Daud atau Israel sedang berperang menghadapi bangsa Filistin. Dan memiliki keinginan untuk minum air dari sumur di Bethlehem, saudara-saudara. Dan saudara tahu di sumur itu musuh sedang ada di sana, sedang berkemah di sana. Di tengah-tengah perkemahan musuh, disitulah ada sumur di Bethlehem. Pemimpin ini dapat visi untuk rindu minumnya air di sana. Maka berjalanlah triwira ini. Para pahlawan Daud, mereka mengalahkan rasa sakit, rasa takut. Mereka memiliki kesetiaan untuk berjalan terus-menerus, terus menerobos, mengalahkan semua musuh. Dan mereka tidak terkalahkan. Dan Alkitab menulis mereka mengambil airnya dan membawa kembali ke tempat perkemahan mereka. Di sana ada Daud dan mempersembahkan air itu kepada raja mereka. Tanpa rasa tahu. Saya percaya tidak semua di antara kita yang punya keberanian seperti itu. Saya pun mungkin akan berpikir, tetapi orang-orang ini, mereka menganggap semua tujuan itu bisa lebih besar dari bahkan hidup mereka, saudara. Pahlawan yang gagah perkasa. Dan kemudian ketiga, Uria punya mentalitas, dia terikat pada tanggung jawab. Dari firman Tuhan yang kita baca tadi, ketika dia pulang, Daud telah berupaya dengan cara demi cara agar dia pulang ke rumahnya. Tetapi Uria tidak pulang-pulang ke rumahnya. Kenapa dia tidak pulang ke rumahnya? Karena kalau dia pulang ke rumahnya, berarti dia ingin memuaskan kedagingannya, dia ingin enak sementara teman-temannya sedang berperang, saudara. Jadi Uria punya mentalitas ketiga adalah terikat pada tanggung jawab. Uria hidupnya terikat pada tanggung jawab. Karena itu adalah masa perang, dia tidak boleh tidur, pulang atau tidur dengan istrinya dan bersenang-senang. Bahkan Paulus pernah mengingatkan kepada Timotius, siap sedialah baik atau tidak baik keadaannya. Harus siap sedia baik atau tidak baik keadaannya sebagai hamba Tuhan. Saudara, kalau saya mau jujur, sekalipun di sini ada pastor kita, Pastor Chandra, saudara-saudara. Kadang-kadang saya pikir, waduh, waktu di bulan yang lalu di home base pertemuan para pengerja, saya diminta didoakan untuk jadi PIC di Minahasa Utara. Puji Tuhan, Minahasa Utara sementara bertumbuh. Ini kadang-kadang berpikir, wah ini bukan gimana namanya. Karena
Saya salah satu yang paling senior, umur yang paling panjang, paling tinggi, sorry. Ini kenapa itu ditaruh di puji Tuhan, banyak teman-teman di sini terus mendoakan, Tuhan kuatkan kakinya. Karena terus terang, kadang-kadang berpikir ini kaki masih kuat untuk Manado, Minahasa Utara, Manado, Minahasa Utara. Terus Peter bilang lagi, sedikit-sedikit, jangan lupa sebentar lagi Bitung. Aduh, Tuhan, ada Bitung lagi, saudara-saudara. Tapi kita sebagai hamba-hamba Tuhan, kita harus siap, saudara-saudara. Amin. Mungkin teman-teman punya umur lebih muda, tetapi kita punya semangat mungkin lebih muda dari teman-teman. Dan saya percaya ini kalau orang sudah pernah mengalami bagaimana berjuang dengan Tuhan, maka dia akan menikmati bagaimana, dia akan tahu bagaimana pertolongan Tuhan itu. Oleh sebab itu tantangan demi tantangan boleh datang, tapi keterikatan kita kepada tanggung jawab akan terus kita amban. Karena kita tahu bagaimana Tuhan menolong kita, mengalahkan satu kota, mengalahkan satu masalah, datang lagi masalah lain, datang lagi masalah lain, datang Minahasa Utara, Citraland, saudara-saudara, Bitung. Tadi dia bilang bangsa-bangsa, saudara-saudara. Utuslah dia, Pastor, ke bangsa-bangsa. Mungkin kali ini Bapak pensi yang ke bangsa-bangsa. Salah satu mentalnya itu terikat pada tanggung jawab. Dan yang terakhir yang saya renungkan dan dapatkan adalah Uria berjuang sampai akhir. Dan Uria menyelesaikan tugasnya sebagai seorang pahlawan Daud dengan ketaatan dan pengorbanan. Bersama dengan Daud, Uria adalah pahlawan. Mungkin kita lihat, Uria statusnya sebagai seorang pahlawan diselesaikannya dengan baik, saudara-saudara. Sekalipun kita tahu bahwa Uria dalam ending pekerjaannya, Alkitab menulis bahwa ada konspirasi raja-raja. Saya bilang raja-raja karena Yoab itu seorang yang sangat hebat waktu itu pengaruhnya. Dia panglima Daud. Ada konspirasi dia dengan Daud untuk menempatkan Uria di medan perang yang paling hebat, berhadapan dengan musuh yang lebih kuat, dan tiba-tiba mereka mengundurkan diri, saudara. Dan memang akhirnya pahlawan ini tewas di sana, selesai tugasnya dalam peperangan itu, tetapi dia menyelesaikan tugas itu dengan baik. Dan di sini kita lihat kelemahan Daud yang begitu jelas terlihat karena dosa yang tidak diselesaikannya. Ada sebuah perselingkuhan dengan istri Uria, dan kemudian karena dia tidak menyelesaikannya, dosa baru datang, saudara-saudara. Dia berusaha membujuk Uria untuk pulang ke rumahnya, tapi Uria tidak melakukannya. Karena dia tidak berhasil, akhirnya dia punya rencana jahat untuk membunuh Uria. Saudara, hati-hati dengan dosa yang tidak diselesaikan. Karena itu akan menimbulkan dosa yang baru. Dan tidak diselesaikan akan mendatangkan lagi dosa yang lebih berbahaya lagi. Seperti yang ada dalam pikiran Daud. Dan kita tahu bersama, tetapi pahlawan itu dalam kelemahannya dia dibela oleh Tuhan. Uria dibela oleh Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan lebih besar dari pahlawan, saudara-saudara. Pahlawan kalau tidak bisa lagi membela dirinya, masih ada Tuhan yang bisa membela dia. Kita tahu ceritanya bagaimana Nabi Nathan datang menyatakan kesalahan Daud. Dan kemudian Daud mengalami rentetan peristiwa yang tidak mengenakan. Dan bagi saya, saudara-saudara, lebih baik kita menghadapi musuh daripada kita menghadapi Tuhan. Tidak ada di tempat ini, di dunia ini yang bisa menghadapi dan mengalahkan Tuhan. Amin, saudara-saudara. Lebih baik jadi pahlawan, kalahkan musuh-musuhmu. Tapi jangan menghadapi Tuhan. Daud akhirnya anaknya saling bunuh. Dan kemudian bangkitlah Absalom mengkudeta dia. Dan banyak cerita tragis yang terjadi dalam keluarga ini. Dimulai dari ini. Kalau kita baca dengan jelas ucapan-ucapan dari Nabi Nathan. Dimulai dari kesalahan ini. Maka banyak kesalahan yang terjadi. Saudara, saya berkata, atau saya pernah menulis bahwa ada yang menganggap hidup ini sekedar sebuah perjalanan biasa. Tetapi banyak orang juga atau yang lain menganggapnya sebagai sebuah perjuangan. Mari renungkan, saudara-saudara.
Jangan-jangan kita berpikir hidup ini sekedar sebuah perjalanan biasa. Tetapi kita tahu sebagai pahlawan-pahlawan Tuhan, kita sedang berjuang. Hidup ini adalah perjuangan. Dan saya percaya bahwa sebetulnya kita dipanggil Tuhan untuk menunaikan tugas kerajaan, menjadi orang-orang penting, menjadi pejuang-pejuang hebat, melaksanakan tugas maha penting. Atau boleh saya katakan menjadi pahlawan. Pahlawan dalam segi apa? Satu kali saya ikut seminar keluarga di Jakarta. Sebelum mulai pembicara bilang begini. Yang setuju keluarga itu penting. Kalau saya tanya di tempat ini, yang setuju keluarga itu penting, boleh angkat tangan. Dia bilang itu salah. Sebab keluarga itu maha penting. Keluarga itu everything. Jadi kalau kita menganggap keluarga itu sekedar itu penting bagi kita, itu salah. Karena saya percaya kita dipanggil Tuhan untuk menjadi pahlawan mungkin bagi anak-anak kita. Bagi orang tua kita di masa tua mereka. Membanggakan mereka. Bagi orang-orang di sekitar kita. Saya percaya kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi tiang bagi generasi kita. Kita dipanggil untuk menjadi orang-orang yang pejuang-pejuang bagi komunitas kita. Kul kita mungkin saudara. Kita berdiri bagi mereka. Kita bukan orang-orang, kita dipanggil bukan orang-orang lemah. Bukan, Pastor Stephen bilang, Kristen yang lemah. Orang Kristen adalah orang-orang yang kuat. Bersama dengan Yesus. Itulah panggilan kita, saudara-saudara. Saya ingat waktu sebelum saya bertobat, saya ulangi, saya belum berjumpa dengan istri saya waktu itu. Sebelum saya bertobat, saya kuliah, saudara-saudara. Di satu saat saya tahu di satu hari, ada beberapa hari begitu menderitanya pikiran saya, hidup saya, karena saya mungkin berapa kali bilang di tempat ini saya terlibat dengan narkoba, minuman keras, dan tiba saatnya hidup saya kerus, krempeng, sakit. Dan orang teman-teman saya, ya mereka cuma bilang, kasihan. Bahkan orang-orang di sekitar saya, kasihan Ana. Kalau bagi, kasihan Ana. Ya so begini mau bagaimana? Dokter bilang ini so kasihan. Dan kalau saya mau jujur, saya sangat menderita waktu itu. Karena artinya tidak ada masa depan. Saya dirundung sakit penyakit yang begitu menyiksa. Padahal belum menikah, saudara-saudara. Dan apa yang terjadi ketika berjumpa dengan Tuhan? Tuhan mengubahnya. Yang lemah menjadi kuat. Yang kalah menjadi pemenang. Seperti Gideon, saudara-saudara. Gideon, Alkitab menulis dia seorang pengecut, penakut. Tinggal di goa. Tetapi Tuhan datang dan berkata kepadanya, hai pahlawan, engkau bukan pengecut, engkau pahlawan. Ketika kita berjumpa dengan Tuhan dan terus berjalan bersama dengan Tuhan dalam ketaatan dan kesetiaan. Pastor selalu bilang taat saja, setia saja. Saudara, melayani di gereja ini bukan senang, saudara. Bukan cuma terus menerus senang. Saya selalu ingat, Pastor Chandra bilang sudah setia saja, taat saja. Dan ketika kita mulai berjalan dalam ketaatan, orang yang lemah seperti saya, takut seperti Gideon, yang kalah dalam hidupnya, Tuhan bisa mengubahnya menjadi pemenang. Bahkan bisa mengubahnya menjadi orang yang memikirkan kota-kota dan bangsa demi bangsa. Itulah Yesus Kristus Tuhan kita. Dia itu dahsyat, saudara-saudara. Bahkan kalau kita baca firman Tuhan dalam Ibrani 11 ayat 40 berkata, sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita, dan tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Firman Tuhan ini berkisah tentang para pahlawan iman.
Di sana ada Abraham, ada Musa, ada banyak orang-orang hebat. Dan Alkitab menulis, tanpa kita. Coba kita bilang bagi diri kita, saudara-saudara, tanpa kita, mereka tidak akan sampai pada kesempurnaan. Yesus berkata, kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari yang Tuhan pernah lakukan. Kita dipanggil, saudara-saudara, untuk hal-hal yang dahsyat itu. Kita dipanggil untuk hal-hal yang berarti. Dan mari kita akhiri. Bahkan saya percaya seorang pahlawan di dalam hidupnya akan terus melekat nama harum. Dan nama Tuhannya akan senantiasa dipermuliakan. Mungkin kita tidak akan jadi pahlawan di negeri ini. Tapi jadilah pahlawan bagi di mana kesempatan Tuhan menempatkan kita. Mungkin kita hanya bisa berdoa bagi anak kita, bagi orang tua kita, saudara-saudara. Kadang-kadang saya lihat, saya berkata, Tuhan, saya belum bisa menyenangkan orang tua saya. Hanya doa dan ketulusan yang bisa saya. Kalau dia minta saya antar, saya jemput, saya antar. Baru itu yang bisa saya kerjakan. Mungkin bagi kita pikir itu tidak berarti. Tapi saya melihat setiap kali saya jemput mama saya di rumah kakak saya, selalu berbeda. Dan saya percaya itu berarti bagi mereka. Dan itulah kerinduan Tuhan bagi kita. Tuhan punya impian yang besar bagi kita. Itulah kerinduannya bagi kita. Dia bermimpi untuk menjadikan kita anak-anaknya yang hebat, yang luar biasa. Biarlah itu terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya, melayani, dan mengasihi Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau besar Tuhan, dan Kau setia, dan Kau dekat Tuhan. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia. Dan berharap